Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Evan Wahyu Ezra Manurung dengan NIM 09-2024-0062. Saya Jaisu Nur Muhammadi dengan NIM 09-2024-0034. Saya Zara Imaldasari dengan NIM 09-2024-0036. Di sini kami akan melakukan pengerjaan proyek, perancangan dan simulasi infrastruktur server dalam sistem informasi akademik. Bagaimana langkah-langkahnya? Tonton video ini sampai akhir. Oke, di sini kami dimulai dengan instalasi beserta spesifikasinya. Lanjut, di sini ada dua topologi. Yang satu untuk implementasi di dunia nyata, dan yang satu lagi yang akan kami implementasikan di virtual machine. Di sini terdapat dua VM karena yang satu untuk web server dan yang satu untuk database server. Lanjut, kami ke virtual machine yang pertama. Di sini kami digunakan untuk web server. Web server yang kami gunakan adalah IIS. Dan ini adalah komponen beserta spesifikasi yang kami gunakan. Lanjut, di sini adalah database yang digunakan dalam virtual machine 2. Dan di sini kami gunakan SQL Server. Dan di sini adalah komponen dan spesifikasinya. Lanjut, kami masuk ke dalam virtual machine dan di sini kami menggunakan dua seperti yang topologi kami jabarkan tadi. Di sini web server kami implementasikan apa yang sudah kami tunjukkan sebelumnya. Lanjut, di database server juga kami implementasikan apa yang sudah kami tunjukkan sebelumnya. Spesifikasinya sama. Masuk kita ke setting RAID. Untuk web server sendiri kami menggunakan RAID 5 di semua disknya. Lanjut, di database server kami menggunakan RAID 1 untuk di semua disknya. Lanjut, kami menyeting jaringan untuk menyambung dua VM secara bersamaan. Di sini kami menggunakan dua Ethernet di masing-masing VM. Yang satu IP-nya statik untuk menyambungi dua VM tersebut, dan yang satu lagi DHCP untuk menangkap jaringan dari luar. Lanjut, kami instalasi IIS untuk web server dan instalasi database SQL Server untuk di database server. Jika sudah terpasang, maka akan nampil seperti ini di service name. Contoh, di IIS kami sudah mendownloadnya di web server. Jika sudah terdownload, maka akan muncul seperti ini di service name, seperti World Wide Web. Begitupun juga untuk database server, jika kita sudah mendownload SQL Server, maka di service name akan muncul seperti ini, SQL Server, SQL Express. Oke, selanjutnya konfigurasi notifikasi log scheduler. Di sini di database server sendiri kami menyeting monitoring seperti monitoring CPU, RAM, disk, dan SQL Server. Selanjutnya, kami juga menyeting data scheduler adalah rolling atau hapus log setiap 1 bulan. Oke, di web server sendiri, kami juga memasang hal yang sama, monitoring CPU, RAM, disk, dan servisnya IIS. Dan selanjutnya juga kami menyeting hal yang sama juga untuk setiap 1 bulan hapus log. Oke, kami juga di sini memasang monitor web yang di dalam bentuknya adalah script. Nanti
Hasilnya pun seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ini merupakan hasil latar belakang yang terjadi. Ketika ini mencapai lebih dari 80%, maka akan memunculkan notif. Nanti akan ada hasilnya saat melakukan stress testing. Lanjut, ini juga sama di database server juga diimplementasikan hal yang sama. Di sini terlihat jelas latar belakangnya yang sedang berjalan. Ada SQL Server juga, dan di sebelum juga terdapat IIS. Ini berarti sedang berjalan. Ini juga sama. Lanjut, kita ke deploy web dan database. Di deploy web sendiri, kami menggunakan project dari matkul lain dan kami implementasikan di dalam VirtualBox ini. Begitu pula dengan database, kami menggunakan dari project lain, kami implementasikan SQL-nya ke dalam database server ini. Lanjut, kita ke stress testing. Yang dimana ini adalah tampilan sebelum stress testing dimulai. Di sini terlihat di database server, terlihat masih normal-normal saja. Dan ini juga di web server terlihat di task manager dan resource monitor masih terlihat normal-normal saja. Dan ini tampilan stress testing yang sudah dijalankan dengan berbagai metode. Ada admin login, mahasiswa login, dan dosen login. Di sini semua sudah dimulai secara bersamaan. Di sini terlihat sedang berjalan. Lalu setelahnya di database server kita terdapat peningkatan yang signifikan di Ethernet, di internetnya. Di sini berarti kalau sudah ada peningkatan berarti database server terhubung ke web server. Kenapa yang di sini terlihat hanya internetnya? Karena di database server sendiri yang terpakai hanya SQL. Dan SQL itu pun terhubung dengan web server melalui internet. Jadi Ethernetnya bekerja secara signifikan. Lanjut di web server juga, di sini semuanya terlihat jelas ada peningkatan yang sangat signifikan dari CPU-nya. Ini sangat meningkat sehingga mengakibatkan notif yang di sini terlihat jelas penggunaan di atas 80%. Ini akibat dari yang sudah kami lakukan di task scheduler sebelumnya, dan ini bekerja dengan baik. Demikian pemaparan video sistem operasi kelompok 2. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermakna bagi kalian semua. Terima kasih.